Nah, di video kali ini saya bakalan ngasih tutorial ke teman-teman gimana caranya buat bikin desain logo yang harganya itu bisa kalian jual jutaan, bahkan limit paling bawah atau harga paling murah dari sebuah logo tersebut itu berkisaran di angka $200. $200 tuh sekitar 2,5 jutaan lebih atau 2,8 jutaan. Nah, sekarang kita bakalan nyoba ke tutorialnya. Nah, sebelum ke tutorialnya itu, di sini saya bakalan ngeliatin ke kalian dulu websitenya. Jadi buat teman-teman sebelum mengupload atau jadi kontributornya, jadi nama websitenya itu Logoground. Nanti teman-teman cek aja. Tapi perlu teman-teman ketahui, syarat diterima logonya ini benar-benar susah teman-teman. Dimana kalian nggak boleh buat upload sembarang logo ke sini. Website dari Logoground atau perusahaan Logoground ini sendiri bikin channel YouTube khusus buat persyaratan kalian kontributor yang mau jual logo ke website mereka. Buat harganya itu kalian bisa lihat di sini. Ini step favorit. Harganya itu kalian bisa lihat di sini berkisaran dari $900, 1000. Kemudian di sini harganya itu benar-benar mahal teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi buat teman-teman nanti kalian bisa bikin harganya sendiri buat kalian yang mau ngupload atau jual logo ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Harganya itu benar-benar fantastis teman-teman. Minimal kalian bisa patok harga logo yang kalian bikin tuh $200. Nah, tapi kembali lagi ke penjelasan yang awal tadi, nggak mudah buat kalian jual logo di sini. Ada kurang lebih puluhan atau bahkan menurut saya itu ratusan video yang isinya itu sengaja dibikin sama perusahaan Logoground buat persyaratan diterima logo ke website mereka. Nah, jadi saya tuh sering upload ke sana itu kesalahannya itu di bagian deskripsi. Kalian nggak bisa bikin deskripsi berulang di sana. Kayak kalian nggak bisa ngandelin keyword tool buat bikin deskripsi dari logo atau keyword dari logo yang kalian upload ke sini. Oke, sekarang kita bakalan ke tutorialnya. Buat aplikasinya saya saranin kalian gunakan Vector Ink yang ini. Ini aplikasi yang menurut saya bakalan meminimalisir penolakan desain logo yang kalian upload ke sana. Di sini karena saya cuma ngasih tutorial, saya bakalan ambil sampel desain logonya itu dari Pinterest. Saya ambil formatnya di bagian yang udah saya simpan. Nah, ini ada desain logo. Mungkin saya bakalan bikin logo seperti ini, kemudian kita download. Nah, ini udah gambar. Setelah gambarnya ini kita masuk ke aplikasinya. Jadi buat ukuran desain logo di Logoground itu berkisaran di antara maksud saya ukuran desain logo yang kalian upload ke Logoground itu di ukuran 600 pixel dikali 400 pixel. Mungkin kalian bakalan sedikit ngalamin kendala ketika bikin atau save menggunakan Redmi Pad. Soalnya ukuran kanvas itu bakalan berubah pada saat kalian save dengan format JPEG. Jadi nanti kalian bisa upload dengan dua format teman-teman. Kita bakalan atur ukurannya terlebih dahulu. Buat lebarnya bikin di angka 600 dan 400 pixel. Di PE-nya kalian bikin di angka 300. Nah, jadi ini ukuran format yang kalian bikin ketika upload vektor atau logo ke Logoground. Jadi di Logoground tuh mereka cuma nerima desain logo. Kalau desain vektor dengan konsep icon, nah itu nggak bisa. Nah, nanti pada saat kalian ngupload ke sana itu kalian harus kirim dua file. Yang pertama format SVG bisa atau APS. Format tinjaunya itu di format JPEG. Nah, sekarang kita bakalan import logo yang tadi udah kita download. Jadi pastikan logo kalian tuh jangan
yang generik atau yang bisa ditemukan di banyak-banyak situs atau website seperti di Pinterest. Jadi pastikan desain logo kalian tuh unik, teman-teman. Kita bakalan atur posisinya ini ke tengah. Nah, jadi kira-kira begini. Nah, selanjutnya kita bikin layar baru di sini. Yang ini kita kunci. Nah, kita geser dulu. Jadi buat menghindari bug, pastikan kalian tuh ngegambarnya itu di bagian bawah. Nah ini. Jadi pertinjauan itu bikin di layar bagian atas. Saya nggak tahu apakah ini efektif, tapi menurut saya ini bisa meminimalisir bug ketika kalian bikin logo di sini. Sekarang kita bakalan bikin dari lingkarannya dulu. Nah, layar yang kita gunakan di sini pas. Selanjutnya kita sesuaiin. Oke, nah saya rasa ini udah pas. Nah ini warnanya nggak kelihatan, teman-teman. Oke, saya rasa itu udah ada. Yang jelas tadi ada. Sekarang kita bakalan bikin bagian rumahnya seperti ini. Nah ini kok nggak kelihatan semua. Kita bakalan coba save dulu. Mungkin ini bug. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita buka lagi aplikasinya. Ya, sebelumnya teman-teman nanti jangan lupa follow akun Instagram saya dan subscribe juga channel ini. Kita bakal nyoba buat lihat. Nah ini masih tetap nggak kelihatan. Tapi yang jelas bentuknya ini memang ada, teman-teman. Buat bikin titiknya itu supaya bisa dipatahin, kalian bisa klik icon yang paling kanan sebelah atas. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita bakal bikin bagian cerobong asapnya. Nah ini udah sesuai. Kita bakalan bikin bagian asapnya di sini. Kita gunakan pen tool. Whisper softly speaks the love that makes us whole. In every breath we take, in every step we tread, guided by the light where hope is never dead. Oh, let our hearts be open wide to the grace that's by our side, in the shadows, in the light. Nah sekarang kita bakalan coba buat tandai semua. Kita seleksi. Kemudian kita selection tool. Yang ini. Kita ambil bagian dalamnya doang. Nah ini. Kita ambil garis nonaktifin bagian yang itu. Ini udah selesai, teman-teman. Kemudian kita kasih warna hitam. Di sini settingannya
pas. Atau mungkin karena kita taruh di bagian bawah kali. Nah, memang betul teman-teman. Nah, kenapa garis tadi nggak kelihatan? Karena kita posisiin di bawah. Jadi buat bentuknya itu seperti ini. Opacity-nya ini kita coba turunin dulu. Nah, seperti ini. Kita nonaktifin bagian garisnya ini. Ini karena kita gunakan lebar garis ini 2. Makanya seperti itu. Nah, ini udah selesai teman-teman. Sekarang kita bakalan bikin bagian jendela. Kita gunakan persegi. Nah, ini baru benar teman-teman. Kita atur titiknya. Supaya titik ini sama, kita gunakan yang tipe nomor 2. Selanjutnya lebar goresan itu bikin di angka 0 dan nah, ini udah selesai teman-teman. Kita bakalan bikin bagian coffee-nya. Buat teksnya kita gunakan ini. Jadi menurut pengalaman saya bikin logo, kalau misalkan kalian jual logonya itu kayak gini, itu bakalan ditolak dengan alasan logo yang kalian upload tuh terlalu generik. Jadi pastikan konsepnya itu benar-benar beda teman-teman. Soalnya aplikasi logo Ground tuh benar-benar serius buat seleksi logo yang mereka terima. Jadi logo-logo yang pasaran kayak gini itu minim atau susah sekali buat keterima teman-teman. Nah, karena di sini saya cuma nyontoin doang, makanya saya ngambil logo-logo generik yang ada di Pinterest. Oke. Jadi buat tulisannya ini jangan lupa kalian ubah jadi part. Klik titik kanan. Kemudian teks ke jalur. Ini juga desain logonya ini udah selesai. Kita bakalan hapus bagian layar atasnya, bawahnya, yang ini. Kuncinya dibuka dulu. Klik contoh, sampel, kemudian kita hapus. Nah, sekarang sisa logonya doang. Kalian bisa atur lagi nanti, rapiin bagian logonya ini. Kalau misal titiknya ini kurang rapi, kalian bisa klik yang ini. Nah, ini kita gunakan oke. Nah, saya rasa ini udah cukup bagus. Bagian ujungnya ini kita bisa rapikan dikit. Nah, seperti ini juga kita rapiin. Nah, saya rasa itu udah lumayan. Sekarang kita bakalan taruh posisi logonya ini ke tengah. Pertama kita harus sesuaiin semua desain logo kita ini berada di tengah, atau kita bakalan gabungin dulu baru kita sesuaiin posisinya. Nah, di sini klik terpisah. Kemudian kita rata tengah. Nah, saya salah. Nah, soalnya bagian desain ini belum nyatu. Pertama kita bakalan combine terlebih dahulu. Kita seleksi bagian logonya, klik
bersatu. Jadi ini udah satu desain, ini udah nyatu. Baru kemudian kita klik berpisah. Nah, masih tetap teman-teman. Kita bakalan gabungkan dulu. Baru kita tandai semua. Nah, ini baru teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan posisi ini nih. Ini udah pas di tengah. Warnanya kita bisa atur di sini. Kita pilih warna yang bagus. Konsep coffee, saya bakalan gunakan yang ini. Buat tulisannya mungkin sedikit lebih pudar. Buat background kita gunakan warna yang ini teman-teman. Nah, ini jauh lebih bagus. Kita bakalan gabungin lagi semua. Buat aturan dari logo ground, itu kalian harus ngasih space atau ngisi space sekitar 20%. Nah, jadi kira-kira segini. Nah, ini udah berada di posisi paling tengah. Jadi nanti logo yang kalian upload ke logo ground itu harus seperti ini. Ini harus kita simpan dulu sebentar. Kita bakalan lihat beberapa logo yang diupload ke logo ground. Buat space-nya itu lebar. Teman-teman bisa lihat. Ada banyak space kosong di sini. Jadi jangan nanti kalian fullin satu frame atau satu layar. Oke. Jadi ini udah selesai logonya. Seperti ini. Selanjutnya teman-teman nanti bisa save di format SVG. Jadi di logo ground itu nerima format SVG teman-teman, dan juga IPS. Kemudian buat pratinjaunya nanti kalian save dengan format JPEG. Jadi di logo ground itu nerima format SVG dan juga IPS buat vektornya. Dan kalian juga harus upload bagian pratinjaunya itu dengan format JPEG. Setelah itu nanti kalian bisa isi judul dari logonya, kemudian keyword. Keywordnya itu pastikan jangan kalian ambil dari keyworder atau apalagi dari GPT. Nah, itu nggak bakalan diterima. Jangan gunakan keyword berulang. Misalkan kalian bikin desain logo coffee, kemudian di bagian keywordnya itu kalian bikin lagi logo coffee atau icon logo coffee. Nah, itu bakalan ditolak. Jadi buat deskripsinya juga pastikan unik. Jangan kayak deskripsi yang kalian copy paste dari ChatGPT atau AI. Jadi itu dulu. Kalau misalkan logo generik kayak gini, itu mustahil buat ditolak kayaknya teman-teman. Maksud saya mustahil buat diterima. Jadi pastikan unik. Kalian nanti bisa lihat-lihat beberapa logo yang diterima di logo ground. Kemudian baru kalian nyari ide buat bikin logo baru. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.